Piala AFF telah bergulir selama puluhan tahun sebagai ajang paling gengsi antar negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, di balik kemeriahannya, kompetisi ini kerap menyisakan catatan kelam terkait ketimpangan kualitas pertandingan. Turnamen ini dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan mutu sepak bola kawasan di tingkat global. Bahkan negara langganan juara seperti Singapura tetap kesulitan untuk menembus dan bersaing di level Asia. Alhasil, publik mulai mempertanyakan apakah turnamen ini masih relevan untuk terus dipertahankan. Kekecewaan penggemar semakin memuncak seiring mencuatnya tuduhan terkait rendahnya standar kompetisi dan profesionalisme pengorganisasian. Banyak pihak menilai regulasi serta kepemimpinan wasit di lapangan kerap memicu kontroversi yang merugikan banyak tim. Anggapan bahwa Piala AFF telah menjadi ladang empuk manipulasi skor pun semakin sentar terdengar. Jaringan judi internasional diduga kuat menguasai alur pertandingan untuk meraup keuntungan finansial yang sangat besar. Kondisi ini merusak nilai-nilai sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap turnamen. Dalam praktiknya, tim-tim yang dinilai secara teknis lebih lemah kerap dijadikan sasaran empuk oleh oknum mafia sepak bola. Mereka dibujuk hingga diintimidasi untuk diajak bekerja sama demi mengatur hasil akhir sesuai keinginan pasar taruhan. Praktik kotor ini merusak integritas para pemain muda yang tampil membela negara mereka di pentas regional. Para oknum tersebut tidak segan memanfaatkan celah finansial yang dialami beberapa federasi sepak bola Asia Tenggara. Akibatnya, nilai murni persaingan olahraga tertutup oleh kepentingan bisnis gelap di belakang layar. Eksekusi dari kerjasama ilegal tersebut biasanya terlihat jelas melalui aksi-aksi yang sangat tidak wajar di atas lapangan hijau. Penonton sering disuguhkan pelanggaran keras tak beralasan yang berujung pada akumulasi kartu merah bagi pemain kunci. Selain itu, gol-gol bunuh diri konyol dan kesalahan fatal lini belakang kerap terjadi pada menit-menit krusial pertandingan. Keputusan wasit yang sangat memihak juga kerap memperkuat dugaan adanya intervensi pihak luar dalam menentukan pemenang. Fenomena tragis ini membuat Piala AFF perlahan kehilangan mahkota dan kepercayaan dari jutaan pencinta sepak bola. Sorotan utama sepak bola tanah air kini tertuju pada sosok penyerang muda berbakat, Mitchell Baker. Pemain jangkung ini telah siap memperkuat barisan penyerang timnas Indonesia U20 di pentas internasional. Kehadirannya langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional yang merindukan sosok striker house goal. Performa impresifnya di lapangan hijau menjadikannya perbincangan hangat di berbagai media sports tanah air. Ekspektasi tinggi kini tertuju pada pundaknya untuk membawa perubahan besar bagi lini depan Garuda Muda. Nama Mitchell Baker mencuri perhatian besar usai tampil fenomenal dan mencatatkan performa luar biasa sebelumnya. Ia berhasil membukukan hat-trick spektakuler yang memukau jutaan pasang mata pencinta sepak bola nasional. Ketajamannya dalam memanfaatkan peluang emas terbukti mampu mengubah jalannya pertandingan secara dramatis dan mengesankan. Ketenangan luar biasa di depan gawang lawan menjadi nilai tambah yang jarang dimiliki pemain seusianya. Ditambah lagi, insting mencetak gol yang sangat dingin menjadikannya amunisi paling mematikan di lini serang. Prestasi memukau sang penyerang kian lengkap setelah ia resmi menyabat penghargaan bergengsi tingkat internasional. Baker dinobatkan sebagai Big Precision Offensive Player of the Year 2026 berkat ketajaman serta konsistensinya. Pengakuan dunia ini membuktikan bahwa kualitas teknis dan mentalitas bertandingnya berada di level yang sangat tinggi. Pergerakannya tanpa bola yang cerdik kerap merepotkan serta memecah konsentrasi barisan pertahanan lawan manapun. Pencapaian individu ini semakin mengukuhkan reputasinya sebagai penyerang masa depan yang sangat menjanjikan. Kehadiran striker tajam ini diprediksi akan menjadi tumpuan utama Coach Nova dalam meracik strategi terbaiknya. Kemampuannya mencetak gol secara konsisten menjadi garansi penting untuk meloloskan Indonesia dari babak kualifikasi mendatang. Kombinasi fisik ideal, kecepatan, dan penyelesaian akhir yang akurat akan memberi variasi serangan baru yang segar. Seluruh pendukung setia Timnas Indonesia kini menantikan aksi-aksi memukau sang penyerang di atas lapangan hijau. Bersama Mitchell Baker, mimpi Garuda Muda untuk melangkah lebih jauh di kancah dunia kini semakin nyata. Persaingan ketat kompetisi sepak bola Inggris yang sangat keras memaksa sejumlah pilar Timnas Indonesia angkat kaki. Nama-nama seperti Nathan, Justin Hookner, Ole Romeni, hingga Marcelino Ferdinand resmi meninggalkan Inggris. Keputusan sulit ini diambil akibat kendala minimnya menit bermain serta cedera yang menghambat performa mereka. Eksodus massal ini membuat keterwakilan pemain nasional di kompetisi tanah Britania berkurang secara drastis. Publik sepak bola tanah air pun menyayangkan kepindahan para pilar muda berbakat tersebut ke liga lain.
Di tengah gelombang kepindahan para pemain Garuda, Elkan Bagot muncul sebagai sosok yang bertahan gigih. Kini, bek jangkung tersebut menjadi satu-satunya benteng pertahanan dan pejuang tunggal Indonesia di kompetisi Inggris. Keteguhan mentalnya untuk tetap bersaing di level tertinggi sepak bola Britania patut mendapat apresiasi tinggi. Bek berusia 23 tahun ini membuktikan kualitas serta daya tahannya di tengah ketatnya persaingan fisik. Kehadirannya menjadi kebanggaan tersendiri bagi jutaan pencinta sepak bola yang terus mendukung karir internasionalnya. Langkah karir Bagot semakin mantap setelah ia resmi bergabung dengan klub EFL Championship Millwall. Kepindahan permanen ini terjadi usai ia menyudahi masa peminjaman yang cukup panjang dari Ipswich Town. Langkah berani ini memberikannya kesempatan baru untuk membuktikan kapasitas dirinya di kompetisi kasta kedua Inggris. Bermain di EFL Championship akan memberikan pengalaman bertanding yang sangat berharga bagi perkembangan usianya. Keputusan bergabung dengan Millwall menjadi babak baru yang sangat krusial dalam perjalanan karir profesionalnya. Manajemen Millwall menaruh harapan besar pada ketangguhan fisik serta pengalaman panjang yang dimiliki oleh Bagot. Postur tubuhnya yang jangkung diprediksi mampu memberikan kedalaman serta soliditas di lini belakang skuad utama. Keunggulannya dalam duel udara dan pembacaan arah bola akan menjadi aset berharga bagi strategi tim. Seluruh pendukung timnas Indonesia kini berharap Bagot bisa meraih posisi utama dan tampil secara reguler. Perjuangan tunggalnya di Inggris diharapkan terus mengharumkan nama bangsa di kancah sepak bola dunia. Dunia sepak bola kawasan mendadak dihebohkan oleh kabar terungkapnya data 4 pemain naturalisasi ilegal Malaysia. Kontroversi besar ini merupakan buntut panjang dari sanksi tegas FIFA atas pemalsuan dokumen keturunan. Masing-masing pemain seperti John Irazabal, Gabriel Palmeiro, Hector Hefel, serta Joao Figueiredo terseret dalam skandal tersebut. Publik dibuat terkejut karena pelanggaran administratif ini menyangkut keabsahan status kewarganegaraan para pemain asing tersebut. Skandal kotor ini langsung mencoreng nama baik kepengurusan Federasi Sepak Bola Negeri Jiran di mata internasional. Di tengah masa skorsing yang masih berlaku, keempat pemain tersebut secara mengejutkan terdaftar sebagai pemain lokal. Klub raksasa Johor Darul Ta'zim memanfaatkan celah tersebut untuk mendaftarkan mereka dalam kompetisi domestik secara resmi. Langkah kontroversial ini dinilai sebagai bentuk akrobat regulasi yang dengan sengaja mengabaikan hukuman dari induk organisasi. Keputusan memasukkan mereka sebagai pemain lokal jelas memicu protes keras dari berbagai pihak yang merasa dirugikan. Praktik ini dinilai sebagai bentuk manipulasi aturan yang merusak tatanan profesionalisme sepak bola kawasan. Meskipun keempat pemain telah mengantongi paspor resmi, aturan ketat FIFA menegaskan kewarganegaraan saja tidaklah cukup. Syarat mutlak menetap selama 5 tahun berturut-turut wajib dipenuhi sebelum mereka berhak membela tim nasional. Regulasi internasional ini dibuat untuk menjaga integritas serta mencegah praktik pendaftaran pemain secara instan dan ilegal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya pemaksaan status demi keuntungan taktis serta prestasi singkat belaka. Pembangkangan terhadap aturan baku FIFA ini terpotensi mendatangkan hukuman yang jauh lebih berat bagi mereka. Praktik kelonggaran regulasi domestik ini dinilai mencederai asas keadilan kompetisi klub di tingkat regional Asia. Tindakan tersebut menciptakan ketidaksetaraan peluang bagi klub-klub pesaing yang memilih untuk selalu patuh pada aturan resmi. Asosiasi Sepak Bola Kawasan mendesak FIFA untuk turun tangan dan mengusut tuntas skandal manipulasi data ini. Ketegasan sanksi sangat diperlukan agar memberikan efek jera serta mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kini, sepak bola Malaysia harus bersiap menghadapi konsekuensi serius akibat tindakan nekat melanggar aturan internasional.